Bagaimana kan timnas Indonesia merebut 3 poin dan membayar tuntas kekalahan di Qingdao Oktober lalu? Kita akan bahas bersama mantan pemain timnas Indonesia. Ini idola saya juga waktu dulu nih ya, Bang Zainal Arif. Bung Zainal Arif atau Bang Abo biasa disapa. Selamat malam Bang Abo. Saat bersama Bang Abo, selamat malam. Sepertinya belum bisa mendengar Bang Abo. Saya akan perbaiki, mungkin tim kami akan juga perbaiki sambungan komunikasi kami dengan Zainal Arif, mantan pemain timnas. Saya akan sapa lagi. Selamat malam Bung Zainal Arif, Bang Abo. Selamat malam. Oke, apa kabar Bang Abo? Baik, alhamdulillah. Ini idola saya waktu dulu nih main jadi striker di timnas Bang Abo. Sekarang berkesempatan untuk berbicara langsung. Bang Abo, kalau lihat optimis, ya gimana Bang Abo? Ya, gimana? Oke, kalau lihat optimismenya Coach Patrick Kluivert meraih kemenangan keduanya bersama timnas di GBK kemarin, kan sudah meraih kemenangan melawan Bahrain. Sekarang mengincar kemenangan keduanya di kandang di Gelora Bung Karno. Kalau lihat optimismenya masuk akal kah, make sense kah, atau memang pantasnya menang kita ini di GBK begitu? Ya, masuk akal, pantas menang. Ya, memang itu satu tujuan ya. Apa yang mesti dilakukan Patrick Kluivert sejauh ini sudah di jalur positif, apalagi ini pertandingan di kandang, pertandingan yang sangat menentukan. Mudah-mudahan para pemain juga tidak terbebani, sang Alenatore juga, sang pelatih juga merasa lebih ringan ketika nanti berhadapan melawan Jepang. Andai kata di pertandingan kali ini kita harus wajib meraih 3 poin. Ya, lalu ini kan ada 23 pemain yang sudah ditetapkan sama Coach Patrick Kluivert ya. Kalau kemarin kan 32 dipanggil, lalu diseleksi lagi di training camp. Sekarang ditetapkan 23 pemain yang sudah dipilih oleh Patrick Kluivert untuk melawan Tiongkok. Dari komposisi 23 orang ini, Anda melihatnya udah pas atau sebenarnya harus ada yang masuk atau harus ada yang keluar? Ya, menurut saya sih ini komposisi yang sangat kompetitif ya. Apalagi kemarin terakhir masuknya Beckham Putra, yang selama ini juga selalu menjadi pembeda di tim Persib Bandung. Dia dalam keadaan percaya diri, dia menatap masa depannya di klub begitu cemerlang. Saya pikir kesempatan ini mesti dimanfaatkan dengan baik oleh Beckham Putra. Dan saya juga tidak mengesampingkan para pemain lain. Di sini juga ada Pelupesi, ada Hai, Kambuaya, juga Egy yang sangat baik penampilannya dan cukup produktif di klubnya di Dewa United. Dan tentunya yang patut kita tunggu adalah sang pencetak gol sebelumnya di kandang ketika melawan Bahrain, yaitu Romeni. Oleh Romeni. Tapi ini ada kendala sedikit nih Bang Abo. Kalau kemarin oleh Romeni itu dapat passing-passing yang memanjakan dia gitu ya dari Marcelino Ferdinand, malam hari ini Lino nggak bisa main gitu kira-kira. Anda melihat celah tidak adanya Lino, siapa yang bisa memberikan atau memanjakan oleh Romeni mencetak gol di lini depan? Iya, Lino adalah pemain masa depan kita ya. Lino adalah pemain yang sangat penting di timnas kita kali ini, tetapi kita juga tidak bisa mengesampingkan kemampuan Beckham Putra yang hampir mirip. Sejauh ini penampilannya cukup eksplosif, efektif, eksplosif, dan tentunya juga dia sangat rajin membantu serangan dan bisa mencetak gol. Saya pikir ini banyak pilihan di sini ya. Ada Kambuaya juga, ada Egy juga. Ini tergantung sesuai kebutuhan tim siapa yang mendapat kehormatan di menit pertama. Ya, kalau melihat karakteristik Marcelino Ferdinand kan eksplosif, lalu rajin membantu pertahanan, menyerang begitu ya, tidak kena lelah. Ini juga karakter ini ada di Beckham Putra begitu kurang lebih ya Bang Abo? Iya, sejauh ini kalau menurut POV saya kalau Beckham Putra cocok menempati posisi yang ditinggal oleh Marcelino Ferdinand. Tetapi kembali lagi, semua diserahkan kepada Patrick Kluivert. Dia lebih tahu siapa pemain yang pantas diturunkan di pertandingan kali ini. Bang Abo, kalau dulu Anda masih jadi pemain nih, Anda kan bermain di lini depan ya, di striker dulu, di penyerang begitu. Kalau melihat lini depan yang sudah dipilih oleh Patrick Kluivert, selain oleh Romeni, sepertinya ada alternatif lain yang bisa diandalkan kan? Seperti misalnya Stefano Lillipali sebenarnya bisa didorong ke depan begitu kira-kira. Nah, ada peluang-peluang lain di gol di lini depan dari selain dari kaki oleh Romeni menurut Anda?
Iya, Lili Pali dia juga sempat menjadi pemain nomor 9 ya, tetapi di pertandingan kali ini saya pikir Lili Pali juga harus realistis. Dia lebih dibutuhkan di posisi nomor 10. Ya. Ini menurut pandangan saya. Ya, ya. Tapi kita juga jangan mengesampingkan kemampuan striker lain, ada Strike dan juga Ramadan Sananta yang Sananta. sejauh ini juga kemarin di klubnya Persis Solo dia dia sudah mencetak 5 gol. Tapi kesempatan buat para striker untuk unjuk gigi di pertandingan kali ini mesti mesti dikedepankan ya. Karena apa? Karena ini pertandingan yang sangat penting. Ini pertandingan yang akan menentukan nasib kita di pertandingan selanjutnya. Oke. Ini ngomong-ngomong soal lain, soal Cywar nih, Bang Abo. Ya. Kalau kemarin kita lihat Cywar tuh justru sekarang datangnya dari para pelatih, dari Coach Patrick, dari juga pelatih Tiongkok, Branko Ivankovic. Kalau kemarin Coach Patrick bilang hati-hati, ini kandang kita di GBK, supporternya luar biasa, beringas begitu kira-kira. Nah, Ya. Terus dibalas oleh Ivankovic, kami akan bermain di depan dan di belakang dengan 10 pemain dengan ritme yang sama, 10 ke depan dan 10 ke belakang. Nah, kalau lihat Cywar seperti ini, Anda dulu, POV Anda sebagai pemain dulu, itu ngaruh nggak sih buat memunculkan atau menumbuhkan mental positif untuk para pemain? Iya, sejauh ini kita sebagai pemain biasanya sangat terbantu ya. Kalau pelatihnya juga sudah perang Cywar seperti itu, apalagi kita sebagai pemain yang menentukan di lapangan, dan sepertinya itu hal yang lumrah ya. Biasanya para pelatih untuk mengganggu mentality atau psikologi si pelatih itu sendiri atau secara keseluruhan, overall secara keseluruhan para pemain. Tetapi yang jelas ini sesuatu hal yang mesti tidak kita kita perbincangkan ya. Yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kerja keras para pemain, semangat juang para pemain, dan tentunya juga peran pelatih di pertandingan kali ini juga sangat diharapkan ya untuk bisa memompa para pemainnya supaya fighting spiritnya keluar. Oke. Selain tadi Marcelino Ferdinand, sebenarnya ada beberapa nama lain yang juga absen, seperti misalnya Eliano Reinders yang ada keperluan keluarga begitu ya. Betul. Lalu juga ada melahirkan ya. Ya, Martin Pas yang juga tidak bisa hadir atau bertanding karena akumulasi kartu. Dari beberapa pemain-pemain tadi yang diragukan atau bahkan tidak bisa tampil, dengan pilihan yang ada sekarang 23 pemain yang sudah ditetapkan, ini apa yang bisa diharapkan dari lini masing-masing, mulai depan, tengah, belakang, dan juga penjaga gawang, Bang Abo? Iya, ketidakhadiran Martin Paes tentunya juga bisa ditutupi seorang kiper yang tidak kalah hebat ya. Di sini ada Audero yang akan mengawal pertandingan kali ini dan debut pertama buat seorang Audero yang secara kualitas juga kita tidak meragukan lagi, dan lini belakang sejauh ini juga cukup lugas. Ada Habner, Ijes sang kapten, dan juga Rizky Ridho. Mereka bertiga bahu-membahu, lini pertahanan kita cukup solid dan juga tangguh. Di tengah ini yang paling menarik ya, di tengah banyak pilihan, masuknya Velu Pesi juga di pertandingan kali ini, ada juga sang Profesor Tom Hai dan Kambuaya yang kadang-kadang yang menjadi pembeda ketika diberikan kesempatan. Tentu ini menjadi pilihan yang sangat menarik bagi Patrick Kluivert, dan ini juga sangat memusingkan ya, apalagi kualitas para pemain yang masuk ke 23 pemain ini bisa menjadi persaingan yang sangat positif dan juga sehat. Oke, ada kalimat terakhir untuk timnas Indonesia, Bang Abo, silahkan. Enjoy, fokus, dan jangan dijadikan pertandingan ini adalah sebuah beban. Yang penting kalian di lapangan berjuang atas nama merah putih, dan tentunya masalah hasil kita serahkan sama yang di atas. Mantap, terima kasih. Enjoy dan fokus itu kuncinya. Sepertinya suntikan semangat dari supporter yang sangat luar biasa antusias malam hari ini juga semoga bisa pemantik semangat buat mereka bermain di GBK nanti.